Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 21 November tahun 2021 ini, saya akan mengomentari gaya Gibran menegor atau menghukum aparatnya. Setiap pimpinan kepala daerah yang bersih dari korupsi berbeda-beda cara menegor atau menindak aparatnya seperti berikut. Gaya cara Ahok Basuki Cahayapurnama waktu dia gubernur DKI maupun sekarang sebagai komisaris utama Pertamina untuk menegur bawahannya yang melakukan kesalahan dengan memaki-maki dan semua kata-kata yang kotor yang tidak enak didengar ditujukan kepada orang yang melakukan kesalahannya hanya sampai di situ saja, hanya dimarah di mulut saja, sampai di situ saja. Marahnya tidak ada yang sampai dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Bagi aparat penegak hukum, baik aparat penegak hukum, bagi aparat yang melakukan perbuatan korupsi tersebut. Jadi mereka marah kepada aparatnya yang melakukan kesalahan, baik kesalahannya karena kesalahan melaksanakan tugas ataupun perbuatan korupsi. Semua hanya dimaki-maki saja, sebatas itu, tapi tidak ada yang dilaporkan sampai ke KPK atau aparat penegak hukum. 2. Cara gaya Tri Risma hari ini hanya marah-marah kepada aparatnya yang melakukan kesalahan atau melakukan korupsi. Kemarahannya selesai sampai di situ dan tidak ada yang dilaporkan kepada aparat yang melakukan korupsi, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Aparat yang dimarah-marahi diam saja, tidak ada yang melakukan perlawanan. Cara atau gaya Gibran Rakabumi, Wali Kota Solo, menegur atau menghukum aparatnya dengan memarkir mobil dinasnya di depan kantor orang yang ditegur beberapa hari tanpa kemudian menegur atau menghukumnya. Seperti masalahnya kepala lurah yang sering melakukan terima uang dari masyarakat mendengar informasi lalu Gibran Rakabumi memarkir mobil dinasnya di depan kantor kelurahan tersebut. Beberapa hari kemudian keluar surat pemecatan lurah tersebut. Ada anak-anak sekolah merusak kuburan orang Kristen, di mana mobil dinasnya warna putih diparkir beberapa hari di depan kuburan. Lalu yang melakukan pengerusakan kuburan dilaporkan ke polisi setempat. Cara atau gaya Ahok Tri Risma hari ini dan Gibran Rakabumi lebih keras tindakan daripada Gibran Rakabumi karena aparatnya sampai ada yang dipecat dan anak sekolah dilaporkan kepada polisi karena merusak kuburan orang Kristen tersebut. Ada dugaan Gibran Rakabumi orang Solo halus sifatnya, perasaannya. Jadi khawatir dia nanti kalau dimarahi malah melakukan perlawanan. Ditambah lagi tidak bisa marah-marah dan memaki-maki aparatnya seperti Ahok dan Tri Risma hari ini. Harapan saya, cara gaya kepala daerah menegur atau menghukum aparatnya baik semua. Hanya kepala daerah yang bersih dari korupsi yang berani menindak atau marah-marah dan memaki-makinya aparat yang melakukan kesalahan tersebut. Sedangkan kepada kepala daerah yang suka melakukan korupsi tidak berani menindak atau memarahi dan memaki-maki
aparatnya karena takut nanti dibongkar rahasia korupsinya yang bisa sampai ke KPK. Jadi itulah yang saya lihat bahwa aparat tiga pimpinan tersebut berbeda-beda gaya daripada menegur anak buahnya tersebut atau menindak anak buahnya. Seperti Ahok, kalau dia melihat anak buahnya ada yang kinerjanya tidak baik dan juga yang korupsi, dia memaki-maki. Semua kata-kata binatang keluar, yang tidak pantas semua kata-katanya dikeluarkannya. Tetapi dia hanya sampai di situ aja, tidak sampai dilaporkan ke polisi. Demikian juga Tri Risma hari ini, kalau ada aparatnya yang kerjanya tidak baik atau ada korupsinya, dia hanya memakai marah-marah saja tanpa ada dilaporkan kepada aparat negara. Sedangkan wali kota Solo, yaitu kalau dia marah-marah, mobil dinasnya tersebut ditaruh di tempat orang yang akan dimarahi tersebut. Beberapa hari kemudian diambil tindakan. Seperti pengrusakan kuburan, di mana di kuburan tersebut tidak banyak komentarnya, karena hanya dia bilang, sayang kenapa harus dirusak ini. Lalu mobilnya ditaruh, mobil dinasnya diparkir di depan kuburan itu ada sekitar 1 hari 2 hari, kemudian dia melaporkan anak yang melakukan pengerusakan itu ke kantor polisi. Demikian juga ada lurah salah satu lurah di Solo, dia sering menerima uang daripada masyarakat. Mendengar itu langsung Gibran Rakabuming ini dengan mobilnya ke kantor lurah tersebut, kemudian diparkir sampai 2 hari, 2 atau 3 hari kurang jelas ya, tetapi lebih dari 1 hari. Ternyata dia setelah beberapa hari keluar surat pemecatan atas lurah tersebut. Jadi gaya seseorang menegur anak buahnya berbeda-beda satu sama lain. Orang yang berani menegur anak buahnya baik memarahi atau melaporkan kepada pihak yang berwajib, itu sifatnya pejabat yang bersih dari perbuatan korupsi. Kalau orang yang suka melakukan korupsi tidak berani menindak anak buahnya yang salah tersebut, karena takut nanti rahasia korupsinya dibongkar, bahkan malah dilaporkan nanti ke KPK. Sekian dan terima kasih.